Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube pribadi saya untuk memenuhi tugas mingguan pemrograman komputer. Kenalin, nama saya Amirul Bari Saputro, NIM 24106060050. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil codingan saya. Bentar. Ini saya clear dulu. Kita akan jelaskan dari awal ya. Ini tuh yang pertama ada di sini print selamat datang di kafe kesenjangan sosial. Jadi kafe saya ini tuh bernama kesenjangan sosial. Ya, di sini tuh kenapa kita pakai print? Ya, karena untuk memasukkan ke terminal nanti yang ada di layar nanti tuh. Terus di sini yaitu ucapan selamat datang dulu. Terus di sini tuh silahkan masukkan pesan Anda. Ini berfungsi agar si user nih tahu apa yang akan user lakukan gitu. Nah, yang pertama ini ada dev data pesanan. Terus dev ini merupakan definisi dari singkatan definisi, yaitu sebuah fungsi. Jadi data pemesanan itu mendefinisikan sebuah fungsi itu yang bernama data pemesan. Fungsi ini tuh digunakan supaya kode itu rapi dan mudah dipanggil ulang. Jadi tidak usah menulis ulang lah nanti lagi itu. Terus di sini ada nama sama dengan input, masukkan nama pemesan. Jadi input ini digunakan untuk menerima data dari keyboard. Terus nilai yang masukkan ini selalu berupa strings gitu. Jadi misal kalau kita di sini cuman gini doang, itu udah bisa. Contoh kita run. Nah, bisa di sini. Tapi kita kasih kayak tadi itu biar tahu apa yang user akan masukkan ke ini, kayak masukkan nama pesan. Jadi user memasukkan namanya untuk memesan gitu. Sama ini juga kayak gitu. Terus di sini ada return nama sama NIM. Itu untuk berfungsi untuk mengembalikan dua nilai sekaligus. Saat fungsi terus itu fungsinya itu ini, saat fungsi dipanggil, dan itu bisa disimpan ke variabel lain. Contohnya saja nanti di bawah ada di main programnya. Ini. Gitu. Terus ada fungsi kedua yaitu fungsi daftar menu yang digunakan seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Agar ini tuh nih fungsinya buat agar lebih rapi dan tidak usah menulis daftar menu secara berulang tuh guys. Ini ada berapa ya, bisa dilihat daftar menu di kafe kesenjangan sosial. Terus ada fungsi lagi nih pesanan, fungsi pesanan. Ya sama, ini definisi dev pesanan, yaitu mendefinisikan pesanan. Terus di sini ada total sama dengan 0. Total sama dengan 0 itu merupakan variabel penampung jumlah harga total pesanan nanti. Semisal total ini tuh sebuah keranjang atau wadah. Jadi misal saya memesan ayam balado itu 14.000 di sini. Nanti masuknya di sini. Jadi total sama dengan 14.000. Kalau pesan lagi nanti itu kita pesan lagi, misal pesan nasi kebuli di sini itu 15.000. Nah, nanti masuknya di sini. Jadi 14.000 ditambah 15.000 jadi 29.000. Nanti totalnya itu. Ini tuh cuman wadah atau penampung jumlah keseluruhan nanti. Terus kenapa kita memakai while true di sini? Itu untuk membuat loop tak terbatas sampai user ini memilih, yaitu untuk break atau berhenti. Ini break atau berhenti.
Nah, itu. Jadi kita pakai will true untuk ini untuk mengulang daftar menu. Jadi nanti daftar menunya berulang-ulang. Contoh. Enter dulu ya. Bentar. Ctrl C, CLS. Sekarang. Nah, di sini tadi masukkan nama pesan dari name-nya 50. Nah, kayak gini nanti daftar menunya keluar. Terus apa lagi ya? Untuk ini pilihan sama dengan input. Ini tuh untuk menunggu user memilih menu dengan mengetik angka. Ini misal kayak pilih angka 1, 2, 3, pilih 1 untuk memesan ayam balado, dan 2 untuk memesan nasi kebuli dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini tuh pakainya if itu percabangan, karena itu kita itu kan memiliki beberapa beberapa menu, banyak lah menunya, ada 7 ini. Jadi kita itu memesan contoh pilih 1, nanti masuknya ayam balado gitu. Intinya untuk percabangan lah milih antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus pilih 0 itu untuk break. Tuh. Atau berhenti. Contoh milih nomor di sini 1. Nah, berapa porsi? Nah, porsinya bentar, ini belum saya jelaskan di sini. Misalkan kita milih 1, ini tuh nanti kita akan muncul yang namanya jumlah, variabel jumlah. Itu yaitu meminta jumlah porsi, kemudian dikonversi ke intergen. Kita pakai intergen, kita kasih intergen di sini biar nanti hasilnya itu bukan sebuah string, sehingga bisa dikalikan agar bisa dihitung gitu. Terus di sini itu kita pakai print f, ini namanya f strings, yaitu untuk menyisipkan variabel ke dalam teks. Tuh, jadi tidak usah nanti mengulang-ulang lah untuk ini, mengulang ininya tanda kurung. Jadi nanti kita ganti dengan kurung kerawat, jadi kayak gini. Tuh, oke. Terus di sini ada total plus sama dengan ini tuh sama dengan dibaca singkatan dari total sama dengan total plus 14.000 dikali jumlah yang berapa porsi itu tadi nanti gitu. Oke. Nah, sekarang kayak gini. Nih berapa porsi ayam balado? 2. Nah, udah. Nah, kayak tadi. Ini tuh fungsi dari will loop. Jadi mengulang terus sampai kita memilih berapa ininya, memilih sampai selesai lah, sebelum kita 0 udah berhenti gitu. Udah. Terus udah sih, mungkin itu sih break. Terus di sini ada else print. Ini misal kalau ada yang memilih yang di luar ini pilihan, contoh kayak milih angka 8, 9, itu nanti itu masuknya ke else. Jadi pilihan tidak terdaftar dalam menu kafe kami. Silahkan coba lagi. Nanti dia akan mengulang lagi kayak seperti ini. Contoh pilih nomor menu nanti berapa gitu. Terus di sini ada namanya itu nama name sama dengan data pemesan. Itu berfungsi untuk memanggil fungsi data pemesan dan menyimpan returnan tadi ke 2 variabel gitu. Terus di sini itu ada print sama dengan halo nama name. Nah, dari awal tadi kayak gini, nanti dari kalau di run itu nanti kayak gini. Itu untuk menyapa doang sih, biar basa-basinya gitu. Lagi ini ada will true, tadi udah jelasin. Nanti will true ini tuh sebelum akan mengulang sebelum kita memilih yang namanya ya atau tuh.
Terus apalagi ya, nih total sama dengan bayar pesanan. Ini tuh berfungsi untuk memanggil fungsi pesanan untuk menghitung total harga. Nah, di sini total aja kan, itu kan total kan. Jadi itu untuk memanggil si pesanan ini itu bisa disimpan ke total bayar. Pesanan total ini nanti kan berupa outnya total. Ini total. Udah kayak gini, udah total bayar. Terus konfirmasi. Konfirmasi itu sama dengan input apakah pesanan sudah cukup. Itu bisa jawab ya atau tidak. Nah, bisa nanti ulang sampai ini. Terus ini ada if konfirmasi. Kita pakai if ini karena ini percabangan namanya. Misal kita milihnya konfirmasi, ya kayak ini kan ada 3 ya, ya kecil semua, kecilnya y-nya kecil, terus ya semua gitu. Itu sama aja kita nulis nanti. Nah kayak gini kita tulis ya gitu, bisa, tetap bisa kecil. Oke, terus udah sih mungkin. Udah. Terus apa lagi ya? Mungkin ini sama tadi kayak stroke print. Tuh ini namanya, kalau ini tadi lupa, ini agar namanya new line. Jadi ini tuh dibuat untuk misalkan di kiri itu nanti kayak ini kayak shift enter tuh buat jadi kayak inilah, langsung loncat ke bawah sini. Kalau di kanan sini itu nanti kayak ini tuh, jadi ada space-nya kalau di kanan gitu. Ini nama pemesan sama dengan ini harus di koma, terus kita memanggil si variabel nama tadi yang udah dimasukkan di awal, yaitu nih pesan barik tuh. Udah ya. Untuk menjelaskan di sini, untuk menyimpan dalam txt itu ini yang ada with sama dengan open. Ini udah dijelaskan di modul 7. Di modul 7 ini ada. Jadi yang perlu diganti tuh ini struk pemesanan. Semua ini bisa diganti. Struk pemesanan bisa diganti sesuai keinginan kita, mau dinamain apa gitu. .txt ini udah gak bisa diganggu gugat. Yang ini bisa nota ini bisa diganti itu hasil atau akhir atau apa, tapi ini harus menyesuaikan, yang ini juga harus menyesuaikan yang ini gitu. Ini cuman biar inilah. Terus outputnya itu mana sih? Nah ini output kalau dari txt kayak gini nanti. Oke sih, itu aja. Mungkin cukup dari saya. Apabila penjelasan saya terlalu muter-muter atau ini kurang jelas atau gimana, bisa hubungi nomor WA saya gitu. Ya itu aja mungkin ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini yang insya Allah bermanfaat banget. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Oke, terima kasih. Bye bye teman-teman.